Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan video pembelajaran untuk membuat media pembelajaran. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pengantar multimedia pembelajaran. Baik, pada video-video sebelumnya kita sudah membahas mengenai media pembelajaran ya, yang mencakup media teks, media gambar, kemudian media animasi dan media video. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai pengantar multimedia. Nah, dari video-video sebelumnya kita sudah mencoba untuk membuat berbagai media. Ya, yang tadi saya sebutkan ya, ada media teks, ada media gambar, ada media suara, ya, ada media animasi, ada video. Nah, berbagai media-media tersebut sudah kita buat dan sudah kita hasilkan. Nah, kemudian kita dapat menggabungkan media-media yang sudah kita buat tersebut menjadi satu kesatuan. Nah, ini nanti yang kita sebut dengan multimedia. Nah, sebelum kita membahas mengenai membuat media pembelajaran dalam bentuk multimedia, kita ada baiknya untuk membahas mengenai pengantar multimedia sebelum kita membuat multimedia. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk membuat suatu multimedia. Nah, baik. Jadi pada pembahasan kali ini, di video kali ini kita akan membahas mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat suatu multimedia. Nah, yang pertama kita coba mengenal pengertian tentang multimedia. Nah, jadi dari asal katanya, multi itu berarti banyak, ya. Kemudian media ini adalah alat komunikasi. Nah, multimedia ini kalau kita artikan secara kata, maka berarti banyak media. Nah, kemarin kita sudah membuat banyak media. Media teks, media gambar, media suara, animasi, dan video. Nah, kita sudah memiliki banyak media. Nah, apakah beberapa media itu bisa kita sebut dengan multimedia? Nah, kita perhatikan ya pengertiannya. Jadi, multimedia ini adalah integrasi lebih dari satu media ya, menjadi beberapa bentuk komunikasi atau pengalaman yang difasilitasi oleh komputer. Nah, ini. Jadi, di sini ada kata difasilitasi oleh komputer ya. Jadi kalau kita hanya mengumpulkan ada media gambar, media teks, media suara ya, kemudian media animasi, media video, media-media tersebut terpisah satu sama lain ya. Itu meskipun terdiri dari banyak media ya, tidak bisa kita sebut dengan multimedia. Karena kata kunci dalam multimedia di sini selain dari banyak media juga difasilitasi oleh komputer. Ya, artinya media-media yang digabungkan jadi satu itu nanti difasilitasi dengan komputer, dioperasikan melalui komputer dan itu yang bisa kita masukkan dalam kategori multimedia. Nah, jadi multimedia ini merupakan gabungan dari beberapa media ya, termasuk diantaranya adalah teks ya, kemudian ada media suara ya, ada grafik, ada animasi, kemudian video, gambar ya, dan pemodelan ke dalam satu sistem komputer ya. Jadi gabungan dari beberapa media ini difasilitasi oleh komputer dan menjadi satu paket pembelajaran dalam bentuk
multimedia. Nah, ini ya. Jadi dari pengertian ini bisa kita lihat bahwa multimedia ini merupakan integrasi dari beberapa media ya sebagai alat komunikasi ya yang digabungkan menjadi satu dan difasilitasi oleh komputer. Nah, ini ya. Nah, multimedia ini juga digunakan dalam proses pembelajaran. Ya, jadi untuk pembelajaran pada saat ini di mana komputer itu semakin berkembang pesat dan teknologi perangkat handphone misalkan ya yang banyak dimiliki oleh siswa, ini sudah sangat memungkinkan bahwa multimedia ini menjadi salah satu media pembelajaran yang memungkinkan untuk digunakan. Nah, jadi multimedia ini akan memberikan banyak kemampuan ya yang tidak bisa dimiliki oleh pembelajaran yang tradisional ya. Jadi dengan memanfaatkan komputer ya, maka kemampuan komputer yang digunakan sebagai sarana pembelajaran melalui suatu paket multimedia ini tidak dapat dipenuhi oleh pembelajaran tradisional ya, pembelajaran ceramah misalkan atau pembelajaran dengan media-media yang konvensional. Nah, oleh karena itu maka multimedia ini sekarang sudah menjadi kebutuhan, terutama kita sebagai pendidik tentu harus berusaha untuk bisa memfasilitasi pembelajaran agar siswa dapat mudah memahami apa yang kita sampaikan. Nah, ini pengertian mengenai multimedia ya. Nah, kemudian kita lihat lagi ya. Nah, jika dalam suatu multimedia ya, pengguna multimedia bisa jadi siswa ya atau peserta didik atau pengguna yang lain ya. Jika pengguna dapat mengendalikan ya apa, kapan dan bagaimana elemen-elemen yang disajikan dalam multimedia, maka ini kita sebut dengan multimedia interaktif ya. Jadi pengguna itu dapat memilih ya apa yang ingin dipelajari ya, apa yang ingin diakses, kapan ingin mengakses, bagaimana cara mengakses setiap bagian-bagian yang disajikan dalam multimedia tersebut. Nah, jadi ada interaksi antara pengguna dengan media atau dengan bagian-bagian elemen-elemen media yang disajikan dalam multimedia. Jadi karena ada interaksi antara pengguna dengan medianya, maka ini kita sebut dengan multimedia interaktif. Ya, jadi ada interaksi antara pengguna dengan media tersebut. Nah, ini ya. Nah, multimedia ini gabungan dari berbagai media ya, tadi sudah disinggung, yang difasilitasi oleh komputer dan menjadi satu kesatuan. Ya, tadi disampaikan bahwa multimedia itu terdiri dari ada media teks ya, ada media gambar, ada media audio atau suara, animasi, video begitu ya. Dan itu digabungkan menjadi satu kesatuan ya, menjadi satu paket multimedia. Ya. Nah, jadi kesatuan media ya yang tadi kita gabung ya, banyak media itu yang kita gabung, ini menghasilkan kesatuan yang sinergis dan simbiosis yang dapat menghasilkan manfaat lebih bagi pengguna ya, bagi peserta didik ya, dibanding dengan satu elemen media saja yang berdiri sendiri. Nah, ini, ya. Nah, jadi kalau media itu sudah tergabung menjadi satu, maka satu kesatuan ini memiliki sifat yang sinergis dan simbiosis ya, dan dapat menghasilkan manfaat yang lebih bagi penggunanya. Nah, ini ya. Nah, jadi ini beberapa pengertian
mengenai multimedia dan multimedia interaktif, ya. Nah, baik ya. Sebelum dilanjutkan, ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab, ya. Pertanyaan pertama adalah, apa yang dimaksud dengan multimedia? Silahkan dijawab, ya. Apa perbedaan antara multimedia dengan multimedia interaktif? Silahkan dijawab, ya. Baik, kita lanjutkan, ya. Sekarang kita lihat karakteristik multimedia, ya. Nah, jadi multimedia dan multimedia interaktif ini tadi sudah kita bahas, ya. Nah, beberapa karakteristik yang dimiliki oleh multimedia dan multimedia interaktif yang harus kita ketahui adalah bahwa yang pertama, multimedia ini kombinasi dari berbagai media ke dalam satu bagian dari pekerjaan, ya, atau ke dalam satu paket pembelajaran, ya. Ini. Jadi kombinasi dari berbagai media dalam satu kesatuan. Nah, kemudian multimedia ini, ya, atau multimedia interaktif ini dimediasi oleh komputer, ya, sehingga terjadi interaksi antara pengguna dan media, ya. Jadi media pembelajaran, kemudian ada penggunanya. Nah, antara pengguna dan media itu bisa terjadi interaksi. Interaksi ini dimediasi oleh komputer. Maka jika tidak ada komputer, maka bukan multimedia, ya. Misalkan di rumah kita punya pemutar suara, ya, kita letakkan di meja. Punya video player, kita letakkan di meja, dan media-media lainnya secara terpisah-pisah, ya. Itu secara kasat mata memang bisa kita sebut dengan multimedia karena terdiri dari banyak media. Tetapi multimedia yang kita maksud dalam pembahasan kali ini itu adalah banyak media yang dimediasi atau difasilitasi oleh komputer. Nah, ini. Jadi kata kuncinya dimediasi atau difasilitasi oleh komputer. Nah, ini, ya. Kemudian karakteristik berikutnya dari multimedia dan multimedia interaktif ini adalah ada interaktivitas, ya. Jadi kemampuan pengguna untuk mengubah media yang diinginkan, ya. Jadi misalkan pengguna sudah membuka satu media, satu materi yang disajikan, ya. Kemudian dia ingin mengubah materi yang lainnya, ya, karena dianggap misalkan materi ini sudah paham, maka dia akan mengakses materi yang lain. Dia bisa memilih, ya. Dia bisa menentukan mana yang akan dia pelajari, ya. Jadi ada interaksi antara pengguna dengan media. Nah, jadi karakteristik media yang selanjutnya ini adalah ada interaktivitas, yaitu kemampuan pengguna untuk mengubah media yang diinginkan, ya. Dari media teks misalkan ingin melihat media animasi bisa dipilih, ya, dan media bisa memenuhi keinginan dari pengguna tersebutnya. Jadi ada interaktivitas, ya. Kemudian ada tautan atau link, ya, yang memungkinkan koneksi antara unsur-unsur media yang berbeda dan dapat diakses melalui menu. Nah, jadi ada linknya. Jadi dengan memilih salah satu dari yang ada di menu, maka kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi ada interaktivitas dan ada tautan, ya. Nah, ini. Jadi ini karakteristik multimedia. Nah, jadi tautan yang ada pada multimedia ini dapat menghubungkan bagian yang berbeda dari suatu halaman, ya. Kan bisa jadi media itu terdiri dari banyak halaman.
Ya, dengan adanya tautan atau link kita bisa memilih halaman-halaman mana yang memang akan kita aktifkan, akan kita gunakan, ya. Atau tautan narasi, ya, dalam komputer yang dipilih pengguna, ya. Jadi bisa memilih halaman-halaman, ya, atau narasi, dan apapun yang diinginkan oleh pengguna, yang tentu saja di multimedia itu ada fasilitasnya, ya, maka media itu, ya, dapat memberikan apa yang diinginkan oleh pengguna melalui tautan atau link-link yang ada di dalam multimedia tersebut. Nah, jadi karakteristik multimedia ini diantaranya, ya, kombinasi dari berbagai media ke dalam satu kesatuan, ya, kemudian dimediasi oleh komputer, ya. Jadi tidak ada komputer maka bukan multimedia. Kemudian ada interaktivitas dan ada tautan. Nah, jadi ini beberapa karakteristik dari multimedia. Nah, ya. Pertanyaan yang harus dijawab, ya. Mengapa jika tidak ada komputer bukan disebut multimedia? Ya, silahkan dijawab, ya. Pertanyaan berikutnya adalah, apa fungsi tautan atau link di dalam suatu multimedia? Ya, silahkan dijawab pertanyaan sederhana tersebut. Ya, baik, kita lanjutkan ke fitur. Fitur-fitur yang harus ada di dalam suatu multimedia. Yang pertama adalah desain layar. Ya, harus ada desain layar yang berisi elemen-elemen visual, ya, ada warna, ada teks, grafik, ya, dan animasi. Ya, ini nanti desain layar, ya. Kemudian yang kedua adalah kontrol pengguna dan navigasi. Ya, fitur berikutnya adalah penggunaan umpan balik, ya. Kemudian interaktivitas siswa dan elemen video dan audio. Nah, jadi ini harus ada di dalam suatu multimedia, ya. Beberapa fitur, diantaranya desain layar, kontrol pengguna dan navigasi, penggunaan umpan balik, interaktivitas siswa, dan elemen video dan audio, ya. Nah, dari beberapa fitur ini, ya, dan beberapa penjelasan sebelumnya tadi, maka bisa kita ambil satu ringkasan bahwa multimedia ini harus dimediasi oleh komputer, ya, bersifat interaktivitas, ya, adanya umpan balik antara pengguna dan media. Kemudian memiliki banyak tautan yang dapat dikontrol oleh pengguna melalui menu dan tombol-tombol yang tersedia pada multimedia tersebut. Nah, ini, ya. Jadi ini penjelasan mengenai fitur dan karakteristik dari multimedia, ya. Nah, kemudian bagaimana, ya, apa yang harus kita perhatikan dalam mengembangkan multimedia, ya. Nah, ada 5 hal dasar yang perlu kita perhatikan dalam mengembangkan multimedia, ya. Yang pertama adalah gambar, ya. Kita perlu menyiapkan gambar. Gambar ini bisa berbentuk misalkan grafik, ya, peta, foto, skema, atau bentuk yang termasuk dalam gambar yang lainnya. Ini, ya. Jadi gambar perlu kita siapkan, ya. Kemudian hal dasar lainnya adalah teks, ya. Jadi teks ini termasuk segala sesuatu dari keterangan gambar, ya, untuk penjelasan informasi. Jadi setiap gambar yang ditayangkan itu pasti ada penjelasan, ada keterangan, dan itu berupa teks, ya. Nama komponen misalkan, ya,
atau penjelasan singkat lainnya itu dalam bentuk teks ya. Nah ini, jadi kita harus menyiapkan gambar, kemudian kita siapkan juga teks ya. Kemudian suara ya, ini harus kita siapkan juga ya. Misalnya rekaman suara ya, musik dan suara efek ya, atau suara lainnya yang memang diperlukan dalam multimedia tersebut ya. Ini jadi suara ya. Kemudian gerak ya, ada gerakan di dalam multimedia tersebut ya, termasuk dalam hal ini adalah animasi ya, animasi kartun ya, atau animasi yang lainnya. Kemudian video ya, dan transisi antar layar media. Nah, jadi ada aspek gerakan ya, hal dasar yang perlu kita perhatikan. Dan yang terakhir adalah interaktivitas ya, pembuatan tombol, hyperlink dan sejenisnya. Jadi 5 hal dasar yang harus kita perhatikan untuk mengembangkan multimedia ini. Nah, ini memang harus kita siapkan ya, yang mencakup gambar, teks, suara, gerak dan interaktivitas. Nah, ini ya. Ini yang perlu kita perhatikan sebelum kita mengembangkan multimedia. Kemudian bagaimana langkah-langkah pengembangannya ya? Ada 10 tahapan ideal yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan multimedia ya. Yang pertama ya, menentukan sasaran, tujuan-tujuan dan peserta pembelajaran. Nah, ini ya. Apa sasarannya, apa tujuannya, siapa penggunanya ya. Ini kita tentukan ya. Jadi ini langkah yang pertama ya. Kemudian yang kedua ya, melihat dan menginvestigasi pilihan-pilihan yang ada. Misalkan pilihan yang berkait dengan materi ya, yang berkait dengan fasilitas, perangkat lunak, perangkat keras dan lain-lainnya ya. Kita perlu memilih. Kemudian menentukan format ya, anggaran, waktu ya. Formatnya dalam bentuk apa ya, aplikasinya apa ya. Kemudian anggarannya nanti bagaimana ya, waktunya bagaimana ya. Kemudian menentukan isi kegiatan dan strategi penilaiannya ya. Kemudian mengembangkan strategi evaluasi, kriteria dan instrumen untuk menentukan keefektifan proyek. Kemudian mengembangkan diagram alir, peta letak atau site map dan storyboard. Ya, mengembangkan diagram alir, peta letak atau site map dan storyboard. Kemudian yang berikutnya adalah mengembangkan prototipe multimedia yang kita buat ya. Kemudian yang kedelapan, melakukan evaluasi formatif ya. Kemudian kita selesaikan. Setelah kita evaluasi, kita selesaikan produk kita, multimedia kita ya. Kemudian terakhir kita lakukan evaluasi sumatif ya. Setelah seluruh tahapan ini kita laksanakan ya. Kita lakukan evaluasi sumatif terhadap produk dan proses pembuatannya ya. Nah, ini tahapan-tahapan pengembangan ya, yang idealnya kita harus melakukan 10 langkah ini ya. Nah, kemudian komponen-komponen apa yang penting dan harus kita perhatikan dalam mengembangkan multimedia ya. Ada 5 komponen penting yang harus kita perhatikan ya. Yang pertama adalah perangkat keras ya. Komputer kita harus mendukung untuk penggunaan multimedia.
Ya, ini. Jadi perangkat keras ini yang penting, ya, salah satu komponen penting. Kemudian komponen yang berikutnya yang penting ini adalah perangkat lunaknya, ya, untuk mengembangkan multimedia. Aplikasi apa yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan multimedia, ya. Jadi banyak perangkat lunak atau aplikasi yang bisa kita gunakan. Barangkali yang paling umum dan hampir semua orang bisa itu adalah PowerPoint, ya, aplikasi PowerPoint. Dan itu kita bisa gunakan untuk membuat suatu multimedia, ya. Dan nanti akan kita praktikkan juga untuk pembuatan multimedia dalam pembelajaran kita ini. Nanti kita gunakan PowerPoint, ya. Bisa menggunakan juga Adobe Flash, ya, atau aplikasi yang lain, silahkan. Tetapi nanti contoh dalam pembelajaran kita ini nanti kita menggunakan PowerPoint sebagai aplikasi utama dalam mengembangkan multimedia. Kemudian yang ketiga, ya, komponen penting lainnya adalah penulis multimedia. Nah, ini, ya. Nah, penulis multimedia ini adalah orang yang memahami betul tentang multimedia, ya, pemahaman konseptual dan keterampilan kreatif, ya, karena membuat multimedia itu tentu unsur kreativitas, ya, dan pemahaman konseptual ini menjadi sangat penting, ya, sehingga nanti hasil dari multimedia yang dibuat ini akan baik. Nah, barangkali kita sebagai pendidik pada bidang otomotif misalkan, ya, tentu saja mungkin pemahaman tentang multimedia tidak terlalu banyak gitu, ya, dibanding dengan ahli multimedia, ya, atau desainer multimedia. Nah, tapi meskipun begitu kita coba, ya, kita membuat multimedia sendiri meskipun barangkali masih ada beberapa hal yang harus selalu kita perbaiki. Jadi tidak masalah, ya. Nah, komponen yang berikutnya adalah ahli materi. Jadi kalau kita guru pada bidang studi tertentu, misalkan kita bidang otomotif, ya, tentu materi itu sudah menjadi bagian dari yang sehari-hari kita sampaikan kepada siswa. Sehingga dalam hal materi, ya, saya kira tidak masalah. Nah, ya. Nah, mungkin nanti di sini sebagai penulis multimedia, ya, jika diperlukan ada orang lain yang bisa membantu, ya, mungkin bisa memanfaatkan orang lain, ya. Tetapi kalau kita nanti ternyata bisa, ya, memfasilitasi sendiri sebagai penulis multimedia, nah, saya kira itu hal yang sangat bagus, ya. Kita coba sendiri, ya, kita sebagai penulis multimedia. Meskipun masih ada keterbatasan, saya kira itu tidak masalah, ya. Sekaligus kita menjadi ahli materi, ya. Nah, ini, ya. Jadi ini komponen yang keempat adalah ahli materi, di mana isi dari multimedia tersebut tentu harus valid isinya, harus benar isinya, tidak ada informasi yang keliru yang bisa dimaknai salah oleh pengguna. Nah, jadi harus ada ahli materi. Dan kita pendidik pasti sudah ahli di bidang materi kita masing-masing, ya. Kemudian komponen yang kelima ini adalah siswa, ya, sebagai pengguna yang potensial dari paket multimedia yang akan kita kembangkan. Nah, ini jadi 5 komponen penting yang harus kita perhatikan dalam mengembangkan multimedia. Yang pertama adalah perangkat kerasnya, komputernya harus kita siapkan dan bisa digunakan sebagai komputer atau memiliki fasilitas multimedia, ya. Kemudian perangkat lunaknya untuk mengembangkan multimedia, ya. Kemudian penulis multimedia, harapannya kita sebagai ahli materi juga harapannya bisa menjadi penulis multimedia, ya. Kemudian ahli materi dan siswa, ya, sebagai pengguna utama. Nah,
Ini ya. Jadi ini beberapa hal penting ya, komponen-komponen penting dalam mengembangkan multimedia. Kemudian model pengembangan yang bisa kita lakukan ya dalam mengembangkan multimedia. Jadi setelah tadi kita siapkan ya komponen-komponen penting dalam pengembangan multimedia, ya komponen-komponen tersebut sudah lengkap, maka kita bisa melakukan pengembangan dengan beberapa langkah berikut ya. Yang pertama ini analisis ya, penilaian dan analisis, assessment dan analisis ya. Kita harus melihat ya analisis kebutuhannya ya. Di lapangan itu membutuhkan apa? Ya, jadi kalau berkait dengan siswa ya tentu kebutuhan siswa itu apa? Ya, dalam kurikulum harus seperti apa? Kebutuhan siswa itu seperti apa? Kita analisis ya, kita nilai ya. Kemudian ada front end analysis ya, analisis ujung depan ya dan analisis ujung belakang ya. Jadi nanti di awal kita lakukan analisis dan nanti setelah selesai juga kita lakukan analisis lagi. Nah, kemudian tahap berikutnya setelah need analisis, analisis kebutuhan gitu ya, kita membuat atau merancang multimedianya ya. Kemudian setelah kita rancang dari konsep yang kita rancang tersebut, kemudian kita kembangkan, kita buat ya prototipenya ya. Kemudian kita evaluasi juga ya, kita diskusikan dengan pihak-pihak yang bisa membantu ya. Kemudian bisa diimplementasikan ya, dalam pembelajaran ya atau dalam aktivitas yang lainnya yang memang membutuhkan multimedia tersebut. Ya, kemudian kita bisa lakukan evaluasi. Dari evaluasi tersebut nanti kita bisa melakukan analisis lagi ya. Jadi analisis akhir setelah evaluasi nanti kita analisis. Sehingga pada bagian asesmen atau analisis ini ya, selain dari need assessment ya, di awal kita analisis kebutuhannya seperti apa, kemudian analisis di awal ya dan di akhir itu perlu kita lakukan ya. Jadi ini langkah-langkah pengembangan menurut Lee dan Owens ya. Jadi menggunakan model ADDIE ya, assessment atau analysis, design, development, implementation, and evaluation ya ini. Ya, jadi ini tahapan-tahapan pengembangan model ADDIE ya. Analysis, design, development, implementation, dan evaluation. Nah, ini, ya. Baik, ya kita lanjutkan. Nah, jadi di awal penjelasan kita tadi disinggung bahwa multimedia ini difasilitasi oleh komputer. Nah, oleh karena itu pembelajaran yang menggunakan multimedia itu pasti pembelajaran menggunakan komputer, ya, atau pembelajaran berbasis komputer. Artinya siswa atau pengguna saat melakukan pembelajaran itu difasilitasi oleh komputer, ya. Pendidik juga memfasilitasi pembelajaran melalui komputer. Nah, oleh karena itu kita coba singgung sedikit ya mengenai pembelajaran berbasis komputer ya. Bagaimana konsep pembelajaran berbasis komputer ya? Fiturnya seperti apa? Macam-macamnya seperti apa dan keuntungannya seperti apa ya? Oke, jadi ini sebagai dasar ya, pengetahuan dasar bagi kita ya untuk nanti bisa kita lanjutkan pembelajaran kepada siswa-siswa kita itu dengan pembelajaran berbasis komputer. Nah, konsep dari pembelajaran berbasis komputer ya. Jadi komputer ini merupakan perangkat yang tidak bisa dipisahkan dalam proses pembelajaran ya. Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tentu saja
komputer ini tidak bisa tidak, ya, harus ada dalam pembelajaran, ya. Nah, ini jadi perangkat yang tidak bisa dipisahkan dalam proses pembelajaran pada saat ini, ya. Nah, kemudian pembelajaran yang dilakukan, ya, berbasis komputer ini menggunakan pendekatan teknologi, ya, dengan aplikasi multimedia yang berisi teks, grafik, dan media lainnya. Tadi sudah kita bahas, ya. Ini menjadi semakin penting bagi peserta didik, ya. Nah, jadi pembelajaran sekarang harus menggunakan pendekatan teknologi. Karena sumber belajar itu bukan guru satu-satunya, ya, bukan buku juga satu-satunya, tetapi sekarang sumber belajar sudah semakin berkembang, ya, karena internet semakin berkembang, seluruh yang dibutuhkan oleh siswa itu tersedia di internet. Oleh karena itu, maka pembelajaran menggunakan pendekatan teknologi ini harus sudah kita lakukan, ya. Kemudian penggunaan multimedia ini membuat pembelajaran ini menjadi mudah, ya, lebih terjangkau, tak terbatas diakses dan mudah difahami, ya. Kenapa menjadi mudah? Ya, nah, karena di dalam multimedia tadi sudah disinggung juga bahwa dalam multimedia itu ada informasi penjelasan dalam bentuk teks, ya, dalam bentuk gambar, kemudian suara, animasi, video, dan media-media yang lainnya. Nah, tentu saja pembelajaran itu menjadi mudah, ya. Dalam satu sisi, ya, tentu harus ada fasilitasnya supaya menjadi mudah, ya. Karena kalau tidak ada komputer, ya tentu tidak mudah jadinya. Jadi makna mudah di sini itu karena dalam multimedia itu sudah tersedia berbagai media yang bisa saling mendukung atau memperjelas informasi yang disampaikan, ya. Lebih terjangkau, bukan berkait dengan murah saya kira, tetapi terjangkau, tak terbatas diakses, itu bisa dilakukan oleh siapapun, kapanpun, ya, dan dimanapun. Nah, ini, ya, jadi lebih terjangkau dan tak terbatas diakses dan mudah difahami. Nah, tentu saja mudah difahami juga ini kembali kepada desain kita, rancangan kita, multimedia kita itu nanti isinya apa, ya. Apakah memang memudahkan untuk siswa, ya, dengan dilengkapinya ada gambar, animasi, suara, dan lain-lain. Dan tentu saja itu harapannya, ya. Jadi mudah difahami, ya. Nah, dari beberapa penjelasan tadi, maka konsep dasar dari pembelajaran berbasis komputer ini, kata kuncinya adalah interaksi. Nah, ini, ya. Jadi kata kuncinya adalah interaksi. Nah, jadi secara konsep pembelajaran berbasis komputer ini, ya, supaya mudah difahami, ya, kemudian pembelajaran juga menjadi mudah dilaksanakan, ya, maka kata kuncinya adalah interaksi. Nah, ini sebagai konsep dasar dari pembelajaran berbasis komputer. Nah, kemudian fitur-fitur apa saja yang harus ada dalam pembelajaran berbasis komputer? Nah, ada beberapa fitur dasar yang harus ada dalam pembelajaran berbasis komputer, ya. Yang pertama, fiturnya adalah kecepatan komputer itu dapat merespon kebutuhan individu peserta didik, ya. Kemudian yang kedua, komputer dapat menawarkan dan menanggapi berbagai interaksi peserta didik atau pembelajar. Ini fitur yang kedua. Fitur berikutnya adalah potensial untuk mewakili informasi dalam lingkup yang luas, ya, mulai dari format teks sampai format video. Ini, ya. Nah, tadi berkaitan juga dengan multimedia. Ya, multimedia itu banyak
format medianya, ya, ada teks, ada gambar, suara, animasi, ya, sampai video. Nah, jadi sangat potensial untuk mewakili informasi yang ingin disampaikan kepada peserta didik, ya. Nah, kemudian fitur lainnya adalah kesempatan untuk memberikan pilihan jalur pembelajaran yang tidak terbatas, ya. Jadi siswa bisa mengakses kapan saja, di mana saja, ya. Saat siswa senggang, ya, ada waktu luang, dia bisa belajar, ya, tanpa harus ada guru sebagai pendamping, ya. Dengan isi multimedia yang ada di dalam komputer tersebut sudah tersusun dengan baik, maka peserta didik pasti akan lebih mudah dalam mempelajari pembelajaran. Nah, ini jadi beberapa fitur pada pembelajaran berbasis komputer. Kemudian beberapa macam pembelajaran berbasis komputer, ya, yang bisa kita kenal. Yang pertama adalah computer based instruction. Jadi kita mengenal ada istilah CBI, ya. Kemudian ada integrated learning system atau ILS. Ada intelligent tutoring system atau ITS, ya. Kemudian ada computer based instruction atau CBI. Ada computer aided learning, ya, atau CAL, ya. Kemudian ada computer aided instruction, ya, CAI, ya, melalui komputer, ya. Kemudian pelatihan berbasis komputer, computer based training atau CBT, ya. Ya, jadi banyak macamnya pembelajaran berbasis komputer seperti yang tadi disampaikan, dan secara umum semua materi dan pembelajaran yang harus disampaikan, harus dilakukan oleh siswa itu sudah terfasilitasi di dalam komputer, ya. Nah, jadi pembelajaran berbasis komputer ini juga bisa diarahkan untuk pelatihan bagi siswa, ya, berbasis komputer, ya. Nah, peserta didik ini dapat belajar dengan program pelatihan khusus pada komputer, ya. Nah, sistem CBT ini, ya, computer based training ini sangat efektif untuk pelatihan dengan menggunakan aplikasi komputer, ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang memang banyak menggunakan aplikasi komputer. Nah, ya. Nah, baik. Jadi ini beberapa macam pembelajaran berbasis komputer yang banyak digunakan, ya. Nah, kemudian apa keuntungan dari pembelajaran berbasis komputer, ya? Jadi beberapa keuntungan yang dapat diperoleh, ya, dengan pembelajaran berbasis komputer. Yang pertama adalah peserta didik dapat menentukan cara, ya, dan kecepatannya sendiri dalam belajar, ya. Setiap peserta didik memiliki karakter yang tersendiri, ya. Bisa jadi seorang peserta didik itu dia sekali mengikuti pembelajaran, dia langsung bisa memahami apa yang dipelajarinya. Ada juga siswa yang tidak bisa sekali, ya, harus beberapa kali. Nah, jadi peserta didik dapat menentukan cara dan kecepatannya sendiri dalam belajar, ya. Bisa diulang-ulang, ya, kemudian bisa mereview apa yang sudah dipelajari tadi, ya. Bisa melihat apa yang kemudian harus dipelajari, begitu, ya. Nah, jadi peserta didik dapat menentukan sendiri cara belajarnya. Ini keuntungan yang pertama. Kemudian keuntungan yang kedua, program atau paket pembelajaran yang ada atau yang difasilitasi oleh komputer itu dapat dihentikan kapanpun, ya. Jadi misalkan dalam kondisi tertentu pembelajaran bisa dihentikan dulu, nanti dilanjutkan, ya. Nah, ini sangat memungkinkan, ya, untuk pembelajaran berbasis komputer, ya. Kemudian keuntungan lainnya adalah komputer tidak bersifat menghakimi, ya. Jadi kalau siswa dalam belajar itu misalkan dalam
tes mandiri yang difasilitasi oleh komputer, ya, jawabannya banyak yang salah, maka komputer itu tidak bersifat menghakimi, ya. Sehingga peserta didik dapat belajar dari kesalahan tanpa malu, ya. Nah, ini. Jadi tanpa malu. Jadi salah berkali-kali karena komputer tidak menghakimi, maka dia tidak malu untuk mengulang lagi pembelajarannya. Kemudian menghemat waktu bagi guru. Jadi kalau guru sudah menyiapkan dengan baik multimedia, ya, kemudian aplikasi untuk pembelajaran berbasis komputer, ya, substansinya sudah lengkap begitu, tentu sangat menghemat waktu bagi guru, ya, jika harus mengajar misalkan di beberapa kelas dengan materi yang sama. Nah, dan peserta didik menjadi lebih aktif, ya, dengan isi yang bisa kita desain, yang kita bisa buat, peserta didik itu bisa dilibatkan secara aktif, ya, saat pembelajaran menggunakan komputer. Nah, jadi ini beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari pembelajaran berbasis komputer. Nah, pada video kali ini kita membahas mengenai pengantar multimedia. Nah, alangkah baiknya ada contoh real yang bisa dijadikan contoh, ya, multimedia yang sudah dikembangkan. Nah, jadi lucu juga jika saya misalkan menjelaskan tentang pengantar multimedia, tetapi misalkan saya sendiri tidak ada produk, ya, atau hasil karya yang berkaitan dengan multimedia. Ya, jadi berikut adalah contoh multimedia yang sudah saya kembangkan untuk pembelajaran kelistrikan otomotif. Ya, ini contoh, mungkin kalau nanti dilihat, saya kira kalau ada kekurangan ya pasti ada, namun penekanan di sini adalah bagaimana kita bisa mengoptimalkan apa yang kita miliki, apa yang kita mampu lakukan, ya. Ya, berikut contoh multimedia yang sudah dibuat. Nah, ini, ya. Ini adalah tampilan awal dari multimedia yang sudah saya buat, ya. Tetapi judulnya di sini tidak saya sebutkan multimedia, tetapi media pembelajaran kelistrikan otomotif. Jadi ini tampilan awal setelah file multimedia ini kita eksekusi atau kita aktifkan. Ya, ini tampilan awalnya. Ya. Kemudian di sini ada tombol menu, ya, untuk masuk ke menu utama, dan kemudian di sini ada tombol keluar jika kita tidak ingin melanjutkan untuk mengakses multimedia ini, ya. Nah, jika tombol menu ini kita tekan, ya, maka akan muncul menu utama, ya. Nah, ya, jadi menu utama terdiri dari beberapa tombol menu, ada pengantar, ada konten, ada pembelajaran, ada materi, ada latihan, ada evaluasi, ya, ini, ya. Ini contoh kalau kita mengaktifkan atau mengklik pengantar. Jadi di sini ada kata pengantar, ada tentang penulis. Nah, ini. Nanti kita coba demonstrasikan, ya. Nah, jadi multimedia yang sudah saya buat ini judulnya adalah media pembelajaran kelistrikan otomotif, ya. Aplikasi yang digunakan untuk membuat multimedia ini adalah PowerPoint. Ya, jadi semua menggunakan PowerPoint, ya. Nah, kecuali untuk merekam layar, ya, itu menggunakan aplikasi rekam layar yang lain. Kemudian apa spesifikasinya multimedia yang sudah dibuat ini, ya? Yaitu media pembelajaran kelistrikan otomotif. Kita lihat spesifikasinya. Nah, ini adalah beberapa informasi penting yang berkait dengan contoh multimedia yang sudah dibuat. Jadi ini ada buku panduan penggunaannya, kemudian ada CD multimedianya, ini cover atau kotak, ya, atau wadah CD multimedia pembelajaran yang sudah saya buat. Nah, ini, ya. Nah, beberapa informasi penting mengenai multimedia yang sudah saya buat ini. Yang pertama adalah aplikasi ini, ya, atau multimedia ini bisa digunakan jika di dalam laptop atau komputer
itu memiliki perangkat lunak Microsoft PowerPoint ya 2007 atau lebih. Nah, ini, ya. Kemudian komputer juga harus memiliki perangkat lunak untuk membaca file-file dalam bentuk PDF. Saya kira ini umumnya semua laptop komputer sudah memiliki ini ya. Kemudian komputer atau laptop harus memiliki speaker yang mampu mengeluarkan bunyi yang jelas, dan saya kira untuk laptop dan komputer saat ini fasilitas ini sudah menjadi fasilitas yang umum ya, sehingga tidak sulit bagi kita untuk menggunakannya sebagai sarana untuk mengaktifkan multimedia ini ya. Kemudian beberapa informasi penting yang perlu saya sampaikan. Jadi multimedia ini terdiri dari banyak sekali file Microsoft PowerPoint ya, yang saya integrasikan menjadi satu dan dikelola oleh satu file menu utama ya, yang bisa mengakses semua file. Ini isi multimedia yang saya sudah kembangkan ya. Jumlah folder ya, untuk satu paket multimedia ini melibatkan 31 folder di dalam hard disk ya, atau di dalam CD ya, atau di dalam flash disk ya. Jadi terdapat 31 folder. Jumlah total PowerPoint ya, file PowerPoint yang dikelola dalam multimedia ini sebanyak 128 file PowerPoint yang terpisah-pisah ya. Nanti file yang terpisah-pisah ini nanti bisa diakses melalui satu menu utama. Nah, ini ya. Jadi saya kira ini banyak sekali ya untuk sebuah multimedia. Jumlah file PowerPoint-nya ada 128 ya. Total jumlah slide ya, setiap file kalau di total jumlah slide-nya itu ada 2007 slide jumlahnya ya. Nah, ini juga cukup banyak. Jumlah file PDF sebagai pelengkap ada 31 file ya. Animasi yang terintegrasi dalam multimedia ini sebanyak 348 buah animasi, dan semua saya buat sendiri, tidak menggunakan animasi produk orang lain. Jadi saya buat sendiri animasinya ya. Kemudian ada file suara ya, sebagai penjelas dari suatu komponen atau penjelasan lainnya. Saya sudah merekam sebanyak 1120 file suara rekaman ya, dan ini semua digunakan di dalam multimedia yang sudah saya kembangkan. Nah, 1120 file suara ini dalam bentuk ekstensi WAV ini adalah suara asli saya yang direkam, bukan suara orang lain. Kemudian total kapasitas di dalam CD ya, kalau kita simpan di dalam CD atau di dalam flash disk, totalnya adalah 618 megabyte. Nah, jadi ini multimedia yang sudah saya kembangkan ya. Nah, ini Pak, sebanyak itu jumlah slide-nya, jumlah file PowerPoint-nya ya, total kapasitasnya 618 megabyte, itu banyak sekali ya. Satu CD ini ya itu hampir penuh ya, karena satu CD ini kapasitasnya sekitar 700 megabyte ya. Ya, karena isinya juga banyak. Jadi bisa kita lihat isi multimedia yang sudah saya kembangkan. Ya, ini adalah garis-garis besarnya saja. Ya, ada dasar listrik dan elektronika yang mencakup dasar listrik. Ini semua isinya dasar elektronika. Kemudian sistem starter, mulai dari dasar, komponen, rangkaian, cara kerja sistem starter untuk tipe konvensional, reduksi, planetari. Kemudian sistem pengisian, ya, mulai dari dasar, komponen, rangkaian, cara kerja, ya, untuk sistem pengisian konvensional, elektronik, dan brushless alternator. Untuk sistem pengapian juga ini sama isinya, untuk pengapian konvensional, elektronik, dan terkontrol komputer. Ya, untuk sistem kelistrikan bodi mencakup sistem penerangan, sistem wiper, power window, dan power mirror. Jadi ini materi pokoknya
Nah, ini materi pokok ini nanti dibagi lagi menjadi sub-sub materi yang lebih kecil ya dalam penjelasannya. Nah, kemudian setiap materi besar ini, dasar listrik elektronika, misalkan di sini ada bahan bacaan yang bisa langsung diakses, ada latihan dasar listrik dan elektronika, dan ada evaluasi. Untuk semua materi besar ini, semuanya ada bahan bacaan, latihan, dan evaluasi. Nah, jadi ini total isi dari multimedia yang sudah saya kembangkan. Ya, oleh karena itu maka kapasitasnya besar ya, hampir 700 megabyte. Nah, ya. Baik, ya jadi itu tadi spesifikasinya. Nah, sekarang kita coba demonstrasikan ya, seperti apa multimedia yang sudah saya kembangkan. Ini hanya sebagai gambaran saja, kira-kira nanti kalau kita mau mempelajari dengan tekun, maka paling tidak bisa membuat seperti multimedia sederhana yang sudah saya kembangkan. Kita lihat demonya. Jadi ini kita coba akses multimedia yang sudah saya kembangkan. Ya, kita klik ya. Ini bagian awal ya, pada saat mau mulai multimedia saya ya sebagai pembuka ya. Jadi ini informasinya media pembelajaran kelistrikan otomotif ya, yang saya kembangkan tahun 2012. Selamat datang di perangkat pembelajaran kelistrikan otomotif. Silahkan tekan tombol menu untuk masuk ke perangkat pembelajaran kelistrikan otomotif. Ya, baik. Jadi pada saat awal diaktifkan, tadi setelah tampil layar depan ini, maka ada suara terdengar yang disampaikan oleh multimedia ini ya, berupa petunjuk untuk memilih menu utama atau mau keluar dari multimedia ini ya. Sesuai petunjuk kita akan coba memilih menu utama ya, dan nanti ada petunjuk lagi untuk mengoperasikan multimedia ini dalam bentuk suara ya. Kita perhatikan, kita klik menu. Silakan memilih atau mengklik tombol menu pengantar, konten, pembelajaran, materi, latihan, atau evaluasi untuk mengakses submenu yang diinginkan. Ya, jadi setelah masuk ke menu utama, maka multimedia ini menyampaikan informasi dalam bentuk rekaman suara agar pengguna bisa melanjutkan mengakses multimedia ini. Apa yang harus dilakukan? Tadi bisa kita pilih ada menu ya, tombol ini ya, tombol menu pengantar, konten, ya, pembelajaran, materi atau isi dari multimedia ini apa saja, ada latihan-latihan dan ada evaluasi. Nah, ya. Nah, jadi sudah ada petunjuknya. Kemudian kita misalkan klik pengantar ya. Nah, pengantar ini ada berisi dua bagian, kata pengantar ya dari penulis ya, kemudian informasi tentang penulis ya, yang mengembangkan siapa. Jadi ini informasi singkat mengenai penulis. Nah, kemudian di sini ada tombol menu konten ya, isi multimedia ini apa saja ya. Kalau kita klik ya, maka akan muncul submenu lainnya ya, ada diagram isi perangkat multimedia ini ya, ada garis besar isi media. Isi media ini apa ya? Nah, bisa kita lihat misalkan di sini kita klik ya, maka akan muncul informasi untuk mengklik bagian ini untuk melihat garis besar isi media ya. Nah, ini dilinkkan dengan file yang terpisah dari file menu utama ini. Kita coba lihat ya. Nah, ini adalah garis-garis besar isi media kelistrikan otomotif yang sudah dikembangkan. Jadi ada dasar listrik ya, ada dasar elektronika, kemudian ada sistem starter, konvensional, reduksi ya. Kemudian ada planetari. Ada sistem pengapian,
konvensional, ya. Kemudian ada pengisian elektronik, pengisian brushless alternator, ya. Kemudian ada sistem pengapian konvensional juga, ya, sistem elektronik dan terkontrol komputer. Ya. Kemudian ada sistem kelistrikan bodi yang mencakup sistem penerangan. Kemudian ada sistem wiper, ya. Ada power window, power mirror, ya. Kemudian ini ada informasi bahan-bahan bacaan yang ada di dalam multimedia ini, ya. Ada latihan juga, ada 9 latihan. Setiap materi yang ada di multimedia ini ada latihannya. Nah, jadi pada garis besar isi media ini memberikan informasi kepada pengguna apa saja materi yang ada, ya, materinya apa saja, kemudian media yang digunakan apa saja, ada teks, gambar, suara, audio dan lain-lain, ya. Kemudian kita keluar dari yang ini, kita akan kembali ke menu utama, ya. Kemudian kita lihat bagian diagram isi perangkat multimedia ini, ya. Nah, di sini saya membuat diagram, ya, isi dari multimedia ini. Ini kalau di buku kira-kira sama dengan daftar isi, ya. Jadi layar menu utama ini yang tampil ini, ya. Kemudian menu utama ini nanti memiliki submenu dasar kelistrikan, ya. Jadi kalau kita klik ini, maka akan masuk ke file submenu dasar kelistrikan dan elektronika, ya. Ini juga bisa terdiri dari beberapa submenu lagi, ya. Nah, ini, ya. Oke. Jadi kita kembali. Kemudian ada menu sistem starter, ya. Sistem starter ini ada tipe konvensional, reduksi, planetari. Setiap tipe sistem starter ini ada dasarnya, ada komponen, ada rangkaian, ada kerja sistem, ada bahan bacaan, ada latihan, ada evaluasi. Ya, ini untuk sistem starter. Jadi semuanya lengkap untuk konvensional, reduksi dan planetari. Kemudian isi lainnya adalah sistem pengisian. Ya, mulai konvensional, elektronik dan brushless. Konvensional isinya terdiri ada dasar, komponen, rangkaian, ya, pengaturan tegangan dan seterusnya. Nah, cabang-cabang kecil ini bisa kita akses langsung, ya. Nah, bisa juga melewati ini. Jadi kalau ini akan masuk ke submenu sistem pengisian, ya. Nah, ini. Jadi kita punya submenu sistem pengisian konvensional, elektronik dan brushless. Nah, ini bisa kita klik lagi. Ini submenu lagi, ya, submenu lagi, ya. Nah, tetapi kalau dari daftar ini kita bisa langsung mengakses tidak melewati submenu sistem pengisian. Jadi kita misalkan ingin mempelajari komponennya sistem pengisian konvensional, kita klik, ya, maka kita akan langsung ke submenu komponen sistem pengisian konvensional, ya. Kalau kita pilih salah satu, ini ada penjelasannya begitu. Nah, setiap keterangan komponen dalam bentuk teks, ya, ini bisa kita klik, ya, dan akan terdengar suara, ya. Contoh misalkan saya akan klik lampu indikator ini, ya. Apa penjelasannya? Kita coba dengarkan. Lampu indikator berfungsi untuk menunjukkan apakah sistem pengisian bekerja atau tidak. Ya, jadi kalau kita klik akan terdengar penjelasan. Alternator misalkan kita klik. Alternator berfungsi untuk mengubah energi gerak atau putaran menjadi energi listrik. Ya, jadi itu contoh, ya. Kemudian kita coba lihat, ya, ini komponen alternatornya. Kalau kita klik alternatornya, maka akan terhubung, ya, dengan file yang menjelaskan tentang komponen alternator, ya. Nah, jadi di sini ada komponennya. Kemudian kita bisa pilih juga bagian rotor itu seperti apa, ya, komponennya, detail-detailnya.
stator seperti apa, dan setiap keterangan komponen itu bisa kita klik dan akan terdengar suara. Ya, kita coba lagi. Inti stator berfungsi untuk menguatkan induksi medan magnet dari rotor. Ya. Nah, kemudian pada multimedia ini juga dilengkapi dengan animasi untuk cara kerja dari sistem-sistem yang dijelaskan di multimedia ini. Ya, kita kembali ke menu utama dengan mengklik tombol keluar. Ya, ini submenu komponen sistem pengisian konvensional keluar juga, maka akan kembali ke menu utama. Ya, nah begitu seterusnya kita bisa mengakses isi dari multimedia ini, ada sistem pengapian konvensional dan lain-lainnya. Jadi dari daftar isi, ya kalau dalam buku ini seperti daftar isi, kita secara langsung bisa mengakses bagian-bagian yang kita inginkan. Nah, kemudian daftar isi atau materi-materi ini, ya, selain bisa diakses melalui diagram isi perangkat ini, ya, ini bisa kita akses melalui menu materi di sini. Ya, jadi kalau kita klik materi di sini, maka akan ada submenu dasar listrik, dasar elektronika, sistem starter, sistem pengisian, pengapian, dan lain-lain. Dan ini akan sama. Ya, jadi kalau kita akses melalui daftar isi ini, ya, ini bisa kita akses juga melalui menu ini. Cuma kalau ini bisa langsung ke bagian yang paling kecil. Ya, kalau lewat sini maka kita harus bertahap melewati submenu yang ada di bawahnya. Misalkan, ya, kita lihat kembali yang tadi sistem pengisian, ya, maka kita akan bertemu dengan submenu sistem pengisian. Ya, kalau kita memilih sistem pengisian elektronik, ya kita pilih, maka ada submenu lagi tentang dasar alternator, komponennya, rangkaian, ya, kerja rangkaian, dan seterusnya. Ya, nah kita misalkan klik komponennya, ya. Nah, kita masuk ke file yang lainnya yang memfasilitasi tentang komponen. Ya, yang dibahas hanya yang utama saja, alternator dan regulator. Kalau kita klik salah satu, ya, maka akan ada penjelasan dari isi setiap sub menu ini. Ya, dan setiap bagian keterangan ini bisa kita klik, akan terdengar penjelasan dari tiap-tiap bagian ini. Nah, ini, ya, kita kembali ke menu utama, ya. Nah, tadi kita sudah di konten ini, ya. Kemudian bagaimana cara menggunakan media pembelajaran ini? Ya, kita bisa mengakses di sini pembelajaran, ya. Ada petunjuk pembelajarannya, ada tujuan pembelajarannya, ada silabus pembelajarannya, ada rencana pembelajarannya, ya. Ini semua bisa diakses, ya, sebagai acuan kita untuk membuat multimedia ini, ya. Nah, kemudian di sini materi tadi saya sudah singgung, ya. Jadi semua materi dasar listrik, dasar elektronika, dan lain-lain itu bisa kita akses melalui submenu materi dan akan muncul tombol-tombol submenu lainnya. Ya. Oke. Kemudian di sini ada latihan, ya. Jadi ada latihan untuk seluruh materi yang ada di sini, ya. Ada petunjuk latihannya, ada tujuannya, ada kisi-kisi latihan, latihan dasar listrik, latihan dasar elektronika, latihan sistem starter, latihan sistem pengisian, latihan sistem pengapian, dan seterusnya. Jadi ada latihan-latihan dalam bentuk soal, file PDF yang bisa diakses untuk digunakan sebagai latihan. Kemudian ada bagian evaluasi, ya. Nah, jadi evaluasi ini adalah bagian dari multimedia yang sudah saya kembangkan untuk menilai diri sendiri. Jadi self evaluation, evaluasi diri bagi pengguna atau peserta didik yang ingin sejauh mana melihat kemampuan dirinya setelah mempelajari materi ini, ya. Di sini ada aturan evaluasinya seperti apa. Silahkan kalau bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara membuat multimedia, tentu aturannya bisa disesuaikan dengan aturan yang diinginkan. Kemudian tujuan evaluasi apa, kisi-kisinya apa, tentu sesuai dengan isi multimedia ini.
kemudian evaluasi mengenai dasar listrik ya. Kemudian ada evaluasi dasar elektronika, evaluasi sistem starter ya, sistem pengisian, pengapian dan kelistrikan bodi ya. Kita contohkan misalkan di sini evaluasi sistem starter ya. Maka kita klik tadi submenunya, akan masuk ke submenu ya. Submenu evaluasi sistem starter. Ya, ada starter konvensional, reduksi dan planetari. Ya, kita coba yang evaluasi sistem starter reduksi ya. Ada aturannya ya. Ada tujuan, ada kisi-kisi, ada soal-soal evaluasi. Nah, kita coba langsung ke soal-soal evaluasi ya. Nah, maka kalau kita klik submenu soal evaluasi, akan tampil file yang berisi soal evaluasi. Nah, ini saya buat menjadi 2 kelompok soal. Ada soal-soal tingkat dasar yang hanya sekedar mengupas pengetahuan saja, pemahaman dasar saja. Kemudian ada soal-soal tingkat lanjut yang soalnya berisi ke arah analisis. Nah, ini ya. Nah, untuk melakukan evaluasi di sini maka harus dilakukan dulu untuk soal tingkat dasar. Di sini sudah ada petunjuk panahnya, artinya bahwa kita harus melakukan evaluasi pada soal tingkat dasar dulu, tidak boleh yang ini. Kalau misalkan kita coba untuk soal tingkat lanjut ya, kita klik ya. Maaf, untuk sementara Anda belum bisa mengakses soal tingkat lanjut ya. Harus mengerjakan dulu soal-soal tingkat dasar. Oke ya, kita kembali berarti ke sini. Baru kita bisa mengakses soal tingkat dasar. Nah, ini ya. Jadi ini soalnya yang kita buat ya. Silahkan mau terdiri dari berapa soal. Yang penting adalah jumlah soal itu mewakili dari materi yang disampaikan dalam multimedia ini ya. Misalkan ini contoh soal yang sangat dasar. Apa yang direduksi pada motor starter tipe reduksi ya. Nah, misalkan kita jawab, jika jawabannya benar ya. Nah, maka akan muncul soal berikutnya, ada jempol berarti jawaban soal yang pertama benar ya. Anda menjawab soal nomor 1 dengan benar. Skor Anda 1 dari 10, berarti totalnya ada 10 soal. Nah, kemudian soal nomor 2 ini ya. Nah, ini soalnya, ini pilihan jawabannya. Misalkan jawabannya kita buat salah, saya sembarang mengklik ya. Nah, jika jawabannya salah, maka akan ada komentar. Maaf, jawaban Anda tidak tepat. Anda harus mengulang dari soal nomor 1. Itu aturannya. Jadi kalau nomor 2 dijawab salah, harus kembali nomor 1. Agar tidak tidak memilih tebak-tebakan. Artinya kalau kembali ke soal nomor 2, tadi menjawab A salah, kemudian menjawab yang kedua nanti B. Salah lagi ternyata jawab C, D. Akhirnya tidak menjawab soal, sebenarnya hanya mencoba jawaban A dulu, kalau benar ya syukur, kalau salah ya sudah gitu kan, nanti akan kembali. Jadi diatur supaya mengisi latihan ini ya, evaluasi ini tidak asal-asalan, sehingga jika sudah mengerjakan sampai nomor 7 kemudian salah, harus mengulang dari soal nomor pertama ya, akan merepotkan ya. Nah, ini juga untuk menjaga agar pengguna ini serius dalam menjawab soal, tidak asal-asalan ya. Nah, kalau jawaban kita salah, maka kita akan kembali ke nomor 1, kita klik kembali, maka akan kita coba untuk menjawab lagi ya. Nah, kemudian kalau misalkan di tengah jalan kita lelah, ya sudah, saya tidak akan meneruskan, ya sudah, keluar dari evaluasi, maka akan kembali ke submenu evaluasi sistem starter reduksi ya. Kita keluar lagi ya, kembali ke submenu evaluasi sistem starter ya. Kita keluar lagi, maka akan kembali ke menu utama ya, menu utama dari multimedia ini ya. Nah, jadi ini bagian akhir dari isi multimedia, yaitu evaluasi. Nah, ya. Nah, kemudian kita keluar dari sini ya. Misalkan kita sudah selesai ya, sudah selesai mempelajari materinya,
ya latihannya misalkan sudah, evaluasinya juga sudah, maka kita akan mengakhiri pembelajaran menggunakan multimedia ini, ya kita keluar. Ya, ini ada sebelum keluar ada informasi, ya apakah Anda yakin mau keluar? Kalau tidak berarti kita akan kembali ke menu utama lagi, ya. Nah kalau kita klik ya berarti kita akan keluar. Nah setelah keluar maka ya kita selesai ya melakukan pembelajaran. Nah ya, nah jadi itu adalah demonstrasi yang saya sampaikan berkait dengan produk multimedia yang sudah dibuat ya. Jadi jangan sampai saya memberikan materi tentang multimedia tetapi tidak punya produk multimedia, dan itu tadi sudah saya contohkan multimedia sederhana untuk pembelajaran kelistrikan otomotif. Nah, apakah yang saya contohkan tadi itu sudah memenuhi kriteria multimedia ya? Apakah ini sudah memenuhi ya? Ya, ada beberapa karakteristik multimedia seperti dijelaskan pada bagian awal video ini. Yang pertama adalah adanya kombinasi berbagai media. Ya, di contoh multimedia yang saya tayangkan tadi ada teks ya, ada gambar ya, ada animasi, ada suara ya, itu sudah ada semua ya, tergabung menjadi satu. Kemudian multimedia itu difasilitasi oleh komputer, ya sudah tentu saja ya, sudah memenuhi. Ada tautan, ada link ya. Nah tadi dari satu menu ke menu utama, dari satu menu ke menu lainnya ya, ke penjelasan-penjelasan lainnya itu semuanya menggunakan link ya. Kemudian ada interaktivitas ya, artinya saya menginginkan materi yang mana maka bisa dipenuhi oleh multimedia tersebut. Jadi karakteristik multimedia yang sudah kita bahas sebelumnya itu memenuhi syarat semua dari contoh multimedia yang tayangkan tadi ya. Nah, kemudian fitur multimedia juga ya, ada desain layar, ada kontrol pengguna dan navigasi, ada penggunaan umpan balik, interaktivitas, elemen video, ya, audio itu ada ya. Mungkin yang video secara khusus belum saya masukkan karena video memiliki kapasitas yang sangat besar ya, tetapi ada elemen gerak di sana, animasi, jadi sudah terwakili ya. Kemudian hal dasar untuk sebuah multimedia itu ada gambar, ada teks, ada suara, ada gerak, ada interaktivitas. Jadi karakteristik, fitur, hal dasar, dan komponen-komponen yang harus ada dalam sebuah multimedia itu sudah terpenuhi semua oleh contoh multimedia yang tadi sudah saya tayangkan. Sehingga saya kira itu sudah bisa kita masukkan dalam kategori multimedia ya. Nah, baik. Jadi saya kira itu penjelasan dan contoh dari multimedia yang sudah saya kembangkan, dan harapannya bagi semua yang sedang mengikuti pembelajaran ini bisa menghasilkan sebuah multimedia ya, meskipun ya sederhana. Barangkali kalau ingin membuat seperti yang saya contohkan tadi itu perlu banyak waktu, biaya, dan tenaga ya, karena semua materi itu dibuat di sana ya, kemudian ada animasi dan lain-lainnya, dan itu membutuhkan waktu sekitar 1,5 tahun ya, sehingga untuk pembelajaran kita mungkin silahkan satu materi saja yang dibuat, tetapi nanti multimedia yang dibuat itu memenuhi unsur-unsur karakteristik multimedia, fitur multimedia, dan hal-hal dasar atau hal-hal pokok yang perlu ada di dalam sebuah multimedia. Baik ya, dari pembahasan dan penjelasan yang tadi sudah kita lakukan, coba buat simpulan ya. Apa yang dapat disimpulkan dari pembahasan mengenai pengantar multimedia dan pembelajaran berbasis komputer ya? Silahkan dirumuskan simpulannya dari materi-materi yang tadi sudah kita bahas ya. Nah, kemudian untuk tugas ya, tindak lanjut berikutnya adalah setelah tadi mempelajari penjelasan dalam video ini, coba
dibuat ya satu pernyataan singkat hasil evaluasi terhadap diri sendiri ya. Apakah saya mampu membuat multimedia dengan mengacu kepada karakteristik, fitur, dan komponen-komponen yang harus ada dalam suatu multimedia ya. Silahkan menilai diri sendiri ya. Nah, silahkan dijawab ya. Jika Anda menjawab ya atau bisa ya, jelaskan alasannya. Dan jika menjawab tidak bisa, jelaskan juga alasannya ya. Nah, jadi ini sebagai tugas mandiri menilai atau mengevaluasi diri sendiri, kira-kira mampu tidak kita membuat multimedia sendiri ya. Baik, demikianlah pembahasan kita mengenai pengantar multimedia dan dasar pembelajaran berbasis komputer ya. Semoga penjelasan ini bermanfaat ya, dan sampai berjumpa kembali pada video pembelajaran berikutnya yang tentu saja materinya nanti akan selalu menarik ya. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.